Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis, teknologi masa kini. Kalau kemarin itu gue pernah cerita soal gimana bikin ruang kerja yang nyaman dengan perhatiin sirkulasi udara di video yang ini. Dan sekarang gue ada satu tambahan personil baru untuk ngelengkapin daripada gimana caranya bikin ruang kerja dengan sirkulasi yang aman, yaitu sebuah air purifier dari Solar River. Barang ini affordable banget dan gimana kualitas serta fitur-fiturnya, so langsung aja masuk ke videonya. So, oke, here we go. Ini dia air purifier dari Solar River dengan desain yang bener-bener gue suka banget. Warnanya putih, clean banget. Di atasnya abu-abu kayak gini. Dan ada logo Solar River di depan sini, warna juga abu-abu. Jadi nggak banyak warna, minimalis banget dan elegan menurut gue. Di paket pembeliannya kita dapetin unitnya, manual sheet, dan satu kabel Type-C. Ya, surprisingly ini Type-C, jadi barang kayak gini dong tapi dibikin portnya itu Type-C, jadi kelihatan niat banget. Tapi untuk si produsen Solar River ini, kalau kita mikir Type-C itu gampang didapetin, bisa pakai kabel lain, si produsen itu nggak nyaranin untuk kita pakai kabel lain selain dari kabel yang dia kasih, karena garansinya nanti akan hilang. Yap, jadi emang produk ini ada garansinya 1 tahun, itu replacement warranty, jadi kayaknya kalau spare partnya rusak itu bisa diganti sama dia. 200.000 udah dapat warranty juga, jadi ya makin aman gitu, udah murah terus ngerasa ada yang mengamankan kita. Yeah. Produk yang cuma ngabisin daya 3 watt ini punya fitur sterilisasi pakai sinar UV. Ini fitur yang lagi happening banget di zaman pandemik gini karena bisa mensterilisasikan udara dari bakteri dan virus. Tapi sepengetahuan gua ini, please banget correct me if I'm wrong, kalau yang gue tahu itu sinar UV yang untuk ngesterilisasin bakteri sama virus itu adalah UVC. Jadi kan ada 3 nih, UVA, UVB, sama UVC. Nah, yang paling bahaya untuk kita itu manusia yang akan dampaknya secara langsung itu adalah UVA dan UVB. Jadi itu harusnya dihindarin ya. Nah, masing-masing sinar UV itu dia punya yang namanya pita gelombang. Kalau misalnya UVA itu di sekitaran 315 sampai 400 nanometer. Untuk yang UVB itu ada di 280 sampai 325 nanometer, dan UVC itu ada di sekitaran 100 sampai 280 nanometer. Nah, kalau mengacu daripada spek sinar UV tadi itu, ada yang aneh di produk ini. Nah, ini misalnya kalau gue lihat di manual sheet-nya itu ada tulisan UV 275 plus 395. Ini kalau gue mengasumsikan 275 itu untuk pita gelombang si UVB, sementara yang 395 itu untuk yang UVA. Nah, berarti kan di sini nggak ada keterangan dia itu ada UVC-nya ya. Gue masih belum tahu ini ada dampaknya untuk manusia kita nih sebagai manusia atau enggak kalau misalnya deket sinar ini, dan apakah emang bisa ngebunuh daripada bakteri dan virus. Nah, gue lagi konfirmasi ke pihak si Solar River-nya, nanti akan gue update di kolom komentar atau enggak pas di editing. Oke? Lanjut, cara kerja air purifier ini, dia nyedot udara dari lubang-lubang ventilasi yang di depan sama di belakang ini, terus difilter sama dia, habis itu dikeluarin dari atas ini. Nah, untuk produk ini dia bisa mencakup areal dengan ukuran 5 meter persegi. Jadi untuk ruangan gue ini udah cukup sih seharusnya ya. Ini sekitar 6 sampai 7 meter persegi. Beda-beda tipis. Nah, tapi kalau misalnya gue lihat di description tokonya dia, itu keterangannya 5 meter persegi sampai 15 meter persegi. Nah, gue mengasumsi bisa sampai 15 meter persegi kalau misalnya kita pakai speed yang paling tinggi. Nah, di produk ini dia punya 3 speed yang rendah, sedang, sama paling tinggi itu, jadi ada 3 speed ya. Yang gue bilang tadi, dia itu kan nyedot dari depan sama belakang, jadi di dalamnya ini ada filter. Nah, kita bisa buka filternya dari bawah sini untuk kita bersihin atau kita ganti filternya. Tapi sayangnya untuk sekarang ini filternya belum disediain sama si produsennya, jadi untuk sementara kita masih bersihin manual aja. Nah, kita bisa buka dengan cara diputar kayak gitu, terus kita bisa ambil filternya kayak gini. Yo, kalau misalnya kita lihat di HEPA filter ini, di bagian bawahnya dia itu ada kayak untuk slot baterai, tapi kalau kita buka ini kita dapat kayak apa ya, kayak kapur. Ini gunanya untuk kita bisa tetesin essential oil, jadi nanti ini bisa jadi aromaterapi gitu, pas udaranya keluar itu jadi wangi. Jadi selain udaranya yang keluar nanti bersih, jadi wangi juga. Tapi sayangnya gue nggak punya essential oil, saya pakai minyak kayu putih ya kan, nggak lucu gitu.
Cara nyalain si air purifier ini gampang aja, kita tinggal colok dan dia udah auto nyala untuk pertama kali kita colok. Dan di sini ada indikator untuk level 1, level 2 sama level 3. Untuk suaranya menurut gue ini cukup noise ya kalau misalnya kita pakai yang level 3. Suaranya itu lebih kedengeran daripada gue pakai kipas, tapi nggak lebih berisik daripada gue pakai exhaust fan. Kayak gini suara untuk level 3. Tapi kalau level 1-nya sih senyap ya, sunyi. Ini mati. Level 1-nya kayak gini. Jadi gue sih lebih nyaman pakai level 1 ya. Mungkin level 3 kalau kotor banget gitu. Jadi setelah gue pakai air purifier ini selama 1 minggu, apakah gue dapetin manfaatnya? Mungkin sih iya ya. Nah jadi gini, di air purifier ini dia nggak ada indikator kalau misalnya udaranya itu beneran jadi bersih atau enggak. Beda sama kayak air purifier yang mahal punya, dia bisa auto kerja kalau misalnya kotor banget dan bisa auto gabut kalau udaranya itu udah bersih gitu. Nah tapi kayaknya kalau misalnya ngarapin fitur itu di air purifier harga 200 ribuan mustahil gitu ya. Jadi indikator gue selama ini sih kayak gue tuh orangnya gampang banget pilek. Ada debu sedikit itu bisa gatel hidung gue. Terus kalau misalnya udaranya lagi lembab kayak misalnya habis hujan terus tiba-tiba panas, itu bisa gue pilek juga. Terus pagi-pagi bangun tidur itu bisa pilek. Jadi random aja gitu, sering banget anaknya pilek. Tapi selama seminggu ini pakai air purifier ini lagi nggak pilek gue. Nah nggak tahu itu manfaat dari air purifier ini atau emang lagi nggak pilek aja gitu, atau karena cuacanya lagi nggak terlalu ekstrim. Ekstrim kok ya, random aja dia. Pokoknya gitu deh. Ya semoga sih emang itu efek daripada air purifier ini ya, gue jadi sehat gitu. Oke, satu lagi untuk air purifier ini jadi kendala pas pertama kali gue pakai itu adalah dia nggak dapetin yang namanya power adapter. Jadi cuma dapetin kabel Type-C aja kan ya. Kalau misalnya kalian taruhnya itu deket PC, ini bisa jadi gampang karena ada USB port. Atau kalau misalnya kalian punya terminal yang ada USB-nya itu juga bisa. Tapi masalahnya gua naruhnya itu nggak deket PC dan gua nggak punya terminal yang ada USB portnya. Jadi gua harus cari adapter, dimana adapter zaman sekarang itu kan udah susah gitu ya, beli handphone aja adapternya nggak ada. Oke, jadi itu dia portable air purifier dari Soul River. Untuk overall ini udah affordable banget, 200 ribuan udah cukup lah untuk gua. Dan by the way gue beli air purifier ini kemarin pas lagi ada 12 Lazada. Gue dapat garis ongkir dan dapat diskon juga. Dan kalian bisa cek aja linknya di description box. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gokto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.